Zaman ini menjunjung kebodohan, malah dialu-alukan asalkan ia hadir dengan suara yang cukup lantang, dengan wajah yang bersungguh-sungguh, dan bahasa rojak yang cukup meyakinkan. Meski kosong tanpa dalil, warga rendah intelek pasti tertarik untuk mengikuti perkembangan gerangan yang sedemikian. Dulu aku menyangka, orang yang banyak cakap itu pasti berisi. Aku sangka mereka yang peitah adalah mereka yang memahami. Aku sangka suara yang leluasa itu sinonimnya kebenaran. Tapi dunia hari ini telah melesetkan sangkaanku, karena aku melihat yang paling nyaring belum tentu paling faham. Yang paling tenang tak semestinya salah. Aku melihat manusia berbaris panjang untuk berhimpun demi mendengar teriakan, karena suara itu meredakan ketakutan mereka melalui manifesto. Padahal ia tidak memberi solusi. Aku melihat ramai yang tunduk pada peitah vokal, karena dunia tidak lagi punya masa untuk menyemak fakta. Karena masa yang ada hanya masa untuk merasa. Rasa marah, rasa puas, rasa serba cukup, sedangkan kefasihan itu setara kepalsuan. Berbicara kosong adalah satu-satunya hak istimewa manusia yang membezakannya dari semua organisme lain. Petikan kata-kata dari Fyodor Dostoyevsky. Di tengah semua kejahilan ini, lahirlah dua jenis manusia yang aku takuti. Yang pertama, si bijak yang sombong, yang menyimpan ilmunya tinggi di puncak, enggan merendah untuk difahami, yang membiarkan kebodohan berakar dalam masyarakat, karena baginya, jika mereka bodoh, itu salah mereka. Dan yang kedua, si bodoh yang bising, yang bercakap tanpa ilmu, tapi penuh dengan keyakinan tiruan, yang menjual emosi sebagai fakta dan menjadikan kekeliruan sebagai hiburan massa. Yang satu menyimpan kebenaran dalam senyap, yang satu menyebar kepalsuan dengan bangga. Dan yang rugi, siapa lagi jika bukan orang ramai yang hidup di antara dua puak, antara suara yang tak menghirau dan suara yang tak mengetahui. Aku bertanyakan pada seorang teman, kenapa kau turut orang semacam itu, padahal jelas dia salah? Dia menjawab tanpa basa-basi. Dia terlihat confident, dia nampak bijak. Begitulah perangkapnya. Kita kini tak lagi menilai apa yang dikata. Kita hanya menilai bagaimana ia dikatakan. Maka yang lembut akan dibangkang, yang perlahan akan ditolak mentah-mentah, dan yang jujur akan dikalahkan oleh gaya kepribadian. Aku pun merenung panjang. Aku melihat anak muda yang membakar semangat dengan slogan tanpa arah. Takbir kosong bagai burung kakak tua, cuma mengulang-ulang kalimat tanpa mengerti benar-benar akan makna. Aku melihat orang tua yang menyimpan kebijaksanaan dengan mengatup rapat mulutnya. Sebab dunia hari ini tak lagi mahu mendengar suara sayup yang perlahan bagai bisik-bisik. Makanya aku insaf bahwa kita sedang kehilangan sesuatu yang besar, yaitu keseimbangan antara akal dan adab, antara ilmu dan penyampaian, antara keberanian bersuara dan rasa rendah diri untuk mendengarkan. Dunia ini bukan milik yang paling cerdik, juga bukan milik yang paling lantang. Dunia adalah milik mereka yang jujur serta ikhlas. Namun, semakin hilang arah di mana kelibat manusia semacam mereka ini berada. Aku tak mau menjadi si bijak yang sombong, dan aku pun tidak mau menjadi si bodoh yang memekak seperti ungka. Aku mau menjadi seseorang yang mengaji dalam sepi, berkata tanpa berlebihan,
dan berkongsi atas dasar cinta pada kebenaran, bukan karena takut dilupakan orang per orang. Kalau engkau bijak, rendahkan dirimu agar ilmu itu selamat mendarat ke jiwa yang lain. Bila mana kurang arif akan sesuatu, maka bertenanglah tanpa sengketa, karena diam hari ini mungkin akan menyelamatkanmu dari malu esok hari. Yang mustahak bukan siapa pakar berdebat, tapi siapa yang menang dalam menundukkan egonya untuk terus belajar. Seseorang berdarah tak semestinya disebabkan tertusuk besi. Boleh jadi dikarenakan ucapan seseorang yang dianggap sahabat. Jatuh tersungkur seseorang belum tentu berakibat licin jalan, tapi karena sindiran yang dilempar tanpa belas sambil disambut tawa oleh dunia yang sudah terbiasa menyakiti tanpa merasa bersalah. Antara halusinasi dan kasarinasi, makhluk halus menyakat ilusi, makhluk kasar menyakit hati. Dunia hari ini terlalu mudah berpendapat, terlalu cepat melontar kata ibarat pemilik immunity, terlalu mudah menulis, menilai, dan mengejek secara infinity tanpa memikirkan bahwa di ujung sana ada manusia yang sedang coba bertahan dengan sisa kekuatannya. Kita sering diajar untuk jangan membunuh, jangan menindas, dan jangan membuli. Tapi jarang sekali kita benar-benar diajar bahwa kata-kata juga bisa meragut nyawa, meski tanpa darah, tanpa senjata, dan tanpa jeritan. Hanya dengan satu ayat, satu komen, dan satu nada, lalu jiwa seseorang bisa retak selamanya. Aku melihat manusia Miang yang amat suka berjenaka di atas penderitaan orang lain. Melantun kata, seolah-olah dunia ini pentas komedi tanpa batas. Mereka mengatakan itu sekadar gurauan, tapi siapa sebenarnya yang menentukan garis sempadan antara jenaka dan penghinaan? Yang melukai bukanlah yang mengacu pisau, tapi yang melontar perkataan dengan niat menghina, kemudian bersembunyi di balik alasan ia tidak disengajakan. Barang siapa berdiam diri bila disindir, bukanlah karena mereka tidak mampu membalas, tapi karena mereka arif bahwa balasan dengan lidah yang saling tak tumpah hanya akan menjadikan kita pembunuh seterusnya. Namun untuk berdiam diri itu tidaklah mudah. Cemuhan ialah luka yang tak berteriak memohon bantuan. Perlahan-lahan luka bernanah itu menukar konsep saling percaya sesama manusia menjadi bingkai polos tanpa lukisan, buat dipaku pada ingatan, biar berparut dinding raga yang mengusung jiwa, agar usah sebarangan percaya kepada manusia. Manusia mampu menahan lapar selama 3 hari. Sepatah ayat bisa menghantui sepanjang hayat. Mengapa kita tidak pernah serius akan soal ini? Karena kita sudah terbiasa hidup dalam masyarakat yang menjadikan kata-kata sebagai mainan. Kita diajar untuk pitah, bukan untuk peka. Kita bangga dengan jenaka, tapi lupa untuk mengukur berapa ramai yang kita lukai dalam sakan ketawa itu. Kita lebih takut dimalukan daripada khawatir mempermalukan. Kita lebih bangga menjadi tajam lidah daripada menjadi benar sabda. Aku tidak meminta semua orang supaya menjadi introvert, tapi aku mengharap tiap kata yang keluar dari mulut biarlah laksana benih yang menumbuh kebaikan, bukan racun yang mematikan akar. Padahal dunia ini sudah cukup kejam, tak usah ditambah lagi dengan lidah yang tak pernah tahu waktu untuk diam. Aku ingin menyemat pesan buat diriku sendiri dan juga kepadamu. Fikir terlebih dahulu. Fikir sama ada kata-kata itu akan membina atau meruntuh. Fikir sama ada ia akan menghidupkan atau membunuh. Fikir sama ada ia perlu diucap atau hanya perlu didoakan dalam hati.
Ramai orang hari ini hilang semangat hidup, bukan berpunca dari kurangnya makan, tapi karena terlalu banyak dihina, diperkecilkan, lagi direndahkan oleh lidah-lidah tajam yang tak mengenal empati. Barangkali, jika hari ini kita gagal menyembuhkan sesiapa, kita bisa mulai perubahan dengan satu perkara, yaitu jangan sesekali menambah parah luka.